kita udah jauh lah, ibaratnya gitu. Si cowok ini udah jauh. Nah, masih gue dalam artian dua ini, ketika si cewek ini nerima lu lagi di tahap dua, mungkinan dia bakal ngebantu lu sampai tahap sama, mungkinan bakal lu berdua bakal lanjut sampai tahap selanjutnya. Gitu bang, kalau dari teori gue gitu sih. Kalau dari lu gimana? Kalau gue balik lagi sih ke komitmen kita dari awal. Misalkan hubungan kita nih, lu deketin cewek misalkan ya. Kita analisanya gini deh, lu punya cewek kaya lah ibaratnya gitu ya, nggak kaya banget sih, pokoknya di atas lu deh derajatnya gitu ya. Lu masih nol ya kan, masih kuliahan gitu. Terus lu bilang ke cewek lu sebelum lu jadian, ini gimana ya, gue ngeliat dari kacamata gue banyak pengalaman kayak gini dari teman-teman gue juga. Terus gue ambil kesimpulan bahwa kalau lu mau deketin di posisi yang tadi, si ceweknya derajatnya di atas lu dan lu di bawahnya dia derajatnya, lu ya sebelum lu jadian atau nembak dia, lu bilang ke dia, gue belum punya apa-apa, lu di atas gua sekarang, kondisi hidup lu di atas gua. Kalau lu nerima gua, kita komitmen bahwa kita bisa maju sama-sama, gitu kan. Kalau lu mau ninggalin gua di saat nanti lu lebih menemukan yang dari gua, ya itu berarti lu melanggar komitmen kita yang kita buat. Nah itu kan komitmen bang. Iya. Nah orang susah nih, orang paling susah tuh ketika dia udah mengucap, orang paling susah tuh ketika menggenggamnya, mempertahankan ya. Itu komitmen tuh, nah itulah ya. Makanya gue bilang komitmen tuh nggak bisa sama orang murahan. Betul. Bener kan? Jadi lu nggak, misalkan lu baru sekali pacaran terus lu langsung mutusin untuk komitmen, ya nggak gitu cara mainnya. Lu harus jatuh dulu sampai akhirnya nggak bisa nih kayak gini nih. Gue perlu namanya sesuatu yang lebih serius, di atas satu tingkat, satu level lah di atas pacaran gitu. Nah itu menurut gue adalah komitmen sih. Jadi komitmen tuh bukan ya kayak hubungan tanpa status lah, nggak ada jadian, tanggal jadian bla bla, nggak anniversary atau apa tuh menurut gue nggak ada ya. Ada mungkin tapi nggak sering gitu ya mungkin ya. Terus nggak ada istilahnya merayakan yang lain gitu kan. Terus juga nggak ada status, tadi gue bilang nggak ada status dan nggak diumbar, yaitu privasi orang lah ya. Iya terserah sih. Tapi kalau gue paling jijik sih. Bukannya jijik dalam artian gimana ya bang, tapi kayak lu nggak mau ngelakuin itulah intinya. Ya intinya gitu sih. Itu menurut gue bukan, benar privasi orang, tapi kalau kata gue itu kan sebuah privasi, kenapa harus lu kasih ke orang lain sih? Oke, gue mencoba menjawab dari persepsi orang lain ya. Iya nih, masuk pertanyaan gue, ngerti kan? Ngerti gue. Oke, jadi kenapa orang yang lu tadi bilang itu kan privasi, kenapa lu umbar gitu kan? Kita ada di zaman digital men, ya kan? Kita bersosialisasi di dunia maya kan. Jadi ya itulah cara orang mengekspresikan gue lagi bahagia sama hubungan gue lagi bahagia sama dia, makanya diluapkan di media sosial gitu kan. Mungkin bagi sebagian orang penontonnya, viewersnya gitu ya, ini apaan sih, jijik gue. Mungkin karena dia nggak ngalamin itu dan dia nggak mau melakukan itu, jadi makanya kayak yang lu bilang tadi, gue jijik atau gue nggak akan melakukan itu. That's right, itu nggak apa-apa ya kan. Yang penting menghargai aja, nggak usah lu komen atau lu apa. Jadi lihat aja. Itu juga ya nggak, biar kita nggak ada bentrok atau apalah gitu. Jadi sih kalau kata gue sih itu, iya kan, gue balik lagi bang. Kalau memang persepsi orang seperti itu kan, itu bisa kita kasih argumen lah. Seenggaknya kita kasih argumen. Oke, ini kan kita zaman digital. Ya terserah gue dong. Pendapat orang gitu. Terserah gue dong hubungan gue sama pacar gue ini misalnya gitu. Gini bang, gue punya circle yang ketika senang dia upload, ketika sedih dia upload. Oke. Lu misalnya nih, misalnya lu punya teman lu tuh berhubungan lama sama cewek. Ketika senang dia update, sedih dia update. Menurut lu seperti apa bang? Itu apakah sebuah privasi? Kalau kata gue itu bukan privasi. Oke, gue jawab nih ya dari pertanyaan lu, pendapat gue, pandangan gue. Itu gue respect sama orang itu. Kenapa gue respect? Karena kebanyakan rata-rata ya bukan teman-teman sih, kayak sosmed itu digunakan untuk ajang mengumbar kebahagiaan aja.
kesedihan tuh jarang ada orang tuh ngumbar kesedihan men, jarang. Mungkin karena followers gue di IG dikit kali ya, jadi gue nggak pernah lihat ada orang. Iya maksudnya kesedihan yang dalam artian gue kan dia nggak mungkin ketika nangis di Instagram nggak mungkin kan. Tapi galau, kayak galau. iya kayak dia misalnya tulisan siapa gitu, screenshot misalnya tulisan si Versa Bersari, dia kan anak-anak gunung yang baru pada naik gunung temen dia tuh. Iya. Gila anak gunung baru pada naik gunung yuk tiba-tiba lagunya dia semua. Parah. Ya Allah. Terus. Padahal pada Nera lebih bagus daripada dia. Maksud gue gitu loh. Iya. Ibaratnya gitu. Jadi kayak itu tuh cuma sebuah kutipan apa yang lu rasain nih, lu sedih, misalnya perempuan ini sedih atau si cowok ini sedih, dia screenshot itu kan ibaratnya dia mengutarakan kesedihan tapi dia membela diri dia. Maksudnya Kayak dia, gua sedih tapi yang salah tuh bukan gua, ngerti kan? Ngerti kan? Iya, dia menjadi pihak yang lain. Iya ibaratnya gitu. dia mau ngumbar kesedihan tapi kayak membentengi diri dia lah gitu, menjaga diri dia. Kalau gitu gue anak begini bang, kenapa orang bisa melakukan hal itu kayak screenshot di upload? Kenapa? Jadi ada dua tipe orang ya, entah cewek atau cowok. Jadi kalau dia marah, dia langsung to the point aja. Misalkan lagi sedih atau apa, dia to the point ke pasangannya. Dan ada juga yang kedua adalah orang yang kalau lagi sedih ya dia upload biar si pasangannya ngeliat. Dan Tujuan apa? Tujuan ketika lu upload, misalnya ketika si orang itu sedih, upload tujuannya apa? Itu mengekspresikan dia bang, meluapkan. Jadi kan kita di usia sekarang jarang ada orang untuk mendengarin cerita orang. Iya. Nah kan, jadi dia meluapkannya di sosmed, dia lega bang. Itu salah satu cara orang mengekspresikan apa yang dirasa. Dengan kayak gitu kan dia lega. Itu mental juga bang, psikologis juga menurut gua ya. Iya. Jadi lega juga, sama ibaratnya kayak lu cerita ke orang dan orang itu dengerin, lu lega dong apa yang lu tahan. Sama seperti itu bang, itu menurut gua. Kan tapi maksud gue gini loh bang, lu ketika menjalankan suatu hubungan dengan orang lain kan, ketika lu sedih harusnya lu punya tempat dong. Oke. Bener nggak? Harusnya lu tuh punya tempat untuk cerita. Apalagi yang gue nggak seneng yang tadi lu bilang. Maksud gue ini pandangan lu. Yang gue nggak seneng tuh lu bikin status untuk orang lihat. Orang yang lu tuju tuh ngeliat. Itu tuh menurut gue kayak apaan sih? Kalau kata gue gitu, lu kenapa nggak langsung aja ke dia? Kan dua tipe tadi gue bilang. Iya kan? Maksud gue gitu bang. Lebih baik kalau dari gue dari dua tipe itu lebih baik orang yang langsung to the point. Karena lu awal tuh udah to the point. Ya benar. Bilang sayang lu to the point. Masa lu ketika lu goyang dikit aja lu nggak to the point berdua? Bener nggak? Benar. Itu nggak semudah itu bang. Menurut gua nggak semudah itu orang melakukan hal itu. Karena kan orang lagi. Alasannya apa? Orang lagi sedih, lagi galau, kacau pikirannya. Dan akhirnya dia gimana cara meluapkan? Gua lagi berantem sama pasangan gua. Gua nggak mau to the point. Ini tipe yang kedua tadi ya. Gua nggak mau to the point lah. Gua gengsi. Gua lagi berantem, lagi marah sama dia. Tahu nggak dia yang marah, terus gue tiba-tiba ngomong to the point, kita tanpa marah, memperkeruh, udahlah gue meluapkan. Itu juga gak memecahkan masalah. Dengan lu tampilin itu di sosmed, itu gak memecahkan masalah juga, tapi seenggaknya meringankan. Tapi maksud gue ketika lu ngomong ke orang itu langsung, lu kenapa misalnya, lu kenapa begini, kelar nggak tuh masalah? Ada solusinya, ada kelar. Solusinya keluar nggak? Solusinya keluar nggak? Ketika lu ke sosmed lu cuma merasakan kelegaan doang, solusi nggak ada. Ada, iya benar. Lebih baik, maksud gue kan kayak jadinya lebih baik yang orang yang to the point dong. Benar nggak? Benar. Ya walaupun memang orang beda-beda, tapi kalau kata gue lebih baik orang to the point. Iya, gue setuju. Karena perlu kita, misalkan kalau di chat, makanya kalau misalkan berantem atau ada masalah, ketemu, duduk bersama, cari apa yang salah, bukan siapa yang salah. Sebenarnya itu apa yang salah ya, bukan siapa yang salah itu sebenarnya ya kan. Tapi gimana dalam kondisi kita nggak bisa ketemu, kita hanya chattingan di WA gitu kan, ya telepon atau video call, jarang ada orang yang ngelakuin itu. Paling cuma diem-dieman, berantem, marah. Orang tidak mencari solusi bang, orang hanya merasakan kesedihan itu Ya kebanyakan ya yang gue lihat di sosial media gue, orang tidak mencari solusi untuk itu, tapi orang lebih baik mengutarakan itu di sosial media. Ketika lu mencari solusi, contoh bang, lu cari solusi, lu harus ngomong ke dia. Nah ini nih dua tipe nih, yang gue bilang gengsi, yang tadi lu bilang gengsi, sama ada orang yang nggak mau to the point. Nah ini dua bisa sama nih, dua ini nih. Nah menurut gue kalau gengsi, lu ketika ngomong cinta lu pakai gengsi nggak?
Ya, enggak sih. Enggak kan? Enggak. Masa lu ketika lu ngomong masalah lu makin gengsi? Ya benar. Bener nggak? Benar. Gue setuju. Maksud gue bang, masalah tuh hal yang lebih mudah daripada lu mengutarakan cinta. Ya ibaratnya gitu bang, maksud gue itu lebih baik kayak ngobrol berdua, oke telepon, kayak sekarang lah PSBB kan, telepon, video call, yang tadi lo bilang telepon, video call, tapi orang jarang ngelakuin itu. Iya. Orang lebih baik ya udah ada status aja. Karena gimana ya? Ego yang gengsi. Menurut gue itu Ya masih itu, memperkuat. itulah permasalahan dalam dua hubungan tuh gimana caranya meredam ego. Iya. Ini bang, ego nih, kita punya ego, Ya. perlu kita kasih makan, perlu kita Asupan. perlu kita kasih asupan Ya, ego bener. kita, tapi jangan terlalu berlebihan. Ya. Nah itu tuh ego. Iya, kebanyakan orang tuh dikontrol oleh ego, bukan kita kontrol ego. Itu ya, bener nggak? itu yang sebaliknya. Nah, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Bener Itu ya? yang bener. Karena kita kasih makan ngelunjak lama-lama, bener nggak? Iya. Bener. Bener kok. Oh Iya. parah ego Iya. kalau dikasih makan Iya. buset. Orang Kalau jadi orang tuh pengen gebuk dadanya iya. Gua tanya Iya. gitu. Gitu ya, bang. bang bilang. Gue nyebek. Makanya jangan terlalu dimanjakan lah ego gitu ya. Gimana caranya kita mengontrol ego apa tadi, ego terus mood gengsi itu perlu kita kontrol. Jangan mereka ini Sama emosi bang. tapi. emosi ya. Emosi. Iya, jangan mereka ini ngontrol kita gitu. Iya benar. Sebenarnya itu gue pun ngomong kayak gini bukan berarti gue paling bener. Iya enggak. Maksudnya Enggak. kita juga ibaratnya ngobrol ini nih kayak sedikit-sedikit kita jalankan. Iya. Yang pernah kita jalankan. Iya, pernah kita alami, Iya. baik pribadi kita maupun Pribadi. dari pengalaman. Circle, Iya, iya. pengalaman circle Bang. gitu. Ibaratnya enggak semua di dalam hidup kita tuh pernah kita rasain. Kita juga perlu belajar dari orang lain. Benar gitu. Tapi yang maksudnya yang kita pilah-pilah lah belajarnya gitu. Kayak, aduh gue paling seneng kata-kata lu itu. Jangan dijadikan lifestyle. Anjir. Benar. Terngiang-ngiang ya bang. Terngiang-ngiang tuh, Iya. jangan dijadikan lifestyle. Lifestyle. Anjir, gaya hidup. Gaya gila. hidup ini banyak yang jadi itu gaya hidup. Tapi emang perempuan-perempuan sekarang sih, maksud gue, ini bukan berarti kita ngebela perempuan-perempuan juga Iya. ya. Mungkin kita di persepsi mereka gitu. Iya. Dari Nih, sudut gue mereka. gue coba pakai persepsi si perempuan. Ketika perempuan ngomong cowok itu sama aja kan berarti kayak ada yang salah nih. Ini sebenarnya ada yang salah nih. Ada yang salah dalam hubungan dia lah. Iya. Sebelumnya. Ya, karena si perempuan ini sering ngalamin hal-hal yang sama terus, ya kan? Jadi akhirnya dia memblok pikiran dia itu adalah semua cowok sama. Ketika 1% yang tadi gue bilang Iya. datang untuk ngajak dia berhubungan lebih serius, mentah. Karena hubungan sebelumnya sama terus emang gitu. trauma sih gila sih. Iya, trauma itu parah sih. Nggak mungkin hilang trauma itu. Iya, memang ada. Nah, tapi trauma boleh, tapi itu jadi batasan buat diri kita sih kalau kata gue ya. Trauma boleh, tapi itu batasan buat diri kita kayak ngeblok ibaratnya yang udah kita lakuin salah. Itu ibaratnya yang kita lakuin salah, itu jadi benteng buat kita. Ini gue pernah ngelakuin ini salah, tapi begini tuh salah sebenarnya. Begini tuh salah. Ya udah gue misalnya ngelakuin selanjutnya lagi, gue maunya tuh yang ini nggak ada. Iya. Ibaratnya yang ini udah jadi pegangan gue lah. Mm. Ini udah harus nggak ada. Ibaratnya gitu bang. Iya, banyak sih yang kayak gitu. Jadi ada orang-orang yang bukan berarti kita berdua ini pengalamannya banyak, bukan juga ya. Kita belajar dari Kita, circle sih. iya, kita belajar dari circle. Jadi ya yang negatif juga pasti ada lah. Maksud gue itu jangan jadikan terus-terus gaya hidup tadi yang gue bilang. Tapi udahlah, lu berhenti. Buat cowok-cowok nih yang menjadikan cewek itu adalah objek, tolong berhenti gitu. Iya sih, kalau kata gue soalnya ada stigma begini bang. Cewek kalau udah kena nggak mau pergi. Udah kena sekali nggak mau pergi. Iya. Lu mau tahu Itu nggak, Bang? mitos atau fakta bang? Mitos, kalau kata gue mitos. Mitos. Soalnya Mitos, gue ya? punya circle gitu bang. Oh gitu. Itu mitos. Sebenarnya yang nggak bisa ketika cewek kena sekali, yang nggak bisa pergi itu sebenarnya si cowoknya. Yang nggak bisa pergi adalah si cowoknya, bukan si ceweknya. Bukan. Padahal mitosnya adalah si ceweknya. Si ceweknya. Oke, gimana coba jelasin bang? Bukan. Kalau kata gue si cowoknya. Soalnya gue udah beberapa kali orang yang kayak gitulah. Iya. Orang yang putusnya udah hancur-hancuran. Iya. Putus hubungan hancur-hancuran.
itu tuh kayak sebenarnya, nah itu tuh yang gue bilang tadi, omongan lo gaya hidup, karena itu dijadikan gaya hidup sama dia. Ibaratnya dia putus, dia nggak tahu ke siapa lagi. Iya. Itu bang, sebenarnya yang ditakutin cowok tuh ketika udah ngelakuin itu, yang takut adalah si cowoknya anjing gue nggak bisa ngelakuin gitu lagi. Iya. Ibaratnya gitu. Iya. Iya kan? Jadi nggak ada objek lagi. Nggak ada objek. Nah, dia takutnya nggak ada objek lagi. Iya, Kan? benar. Dia takutnya nggak ada objek lagi. Nah ini saran buat perempuan sih, Iya. kalau kata gue. Jangan, ibarat kalau kata orang tua dulu mah, tuman. Kebiasaan, iya. tuman. Betawi ya. Iya kan, Iya. main tebak dah ya. Terus Iya, ibaratnya tuman. Orang kebiasaan mah. Ketika lu kasih sekali, si cowok tuh yang bakal terus. Ketemu tuh bukan quality time. Ya. Sex time ketemu tuh. Ketemu tuh benar. jadi sex time. Iya. Jadi pelampiasan lah. Pelampiasan. Seminggu nggak ketemu ya gila nggak dibuang dong. Geringsangan. Geringsangan. Belum, mungkin cowok-cowok yang kayak gitu ya di circle lo gitu ya. Mungkin circle gue juga ada mungkin ya. Jadi ya ketemu hanya untuk melampiaskan itu. Dia belum pernah merasakan ketemu tuh anjir sebentar banget di motor atau di mobil gitu. Mereka kalau kayak gitu mereka nggak pernah merasakan rindu. Iya, benar. Rindu yang sesungguhnya tuh Bener. lebih parah. Ngobrol panjang lebar tiba-tiba dibatasin oleh waktu. Wih gila. Kita jatuh. Contoh. Misalnya rumah kita di Tangerang, Iya. Cipondo. Heeh. Rumah pacar kita Balaraja misalnya. Gila raja. Misalnya Soalnya lagi lah sekarang lah. Iya, kerjanya di Serpong. Iya, Ibaratnya jam 10 dia udah harus pulang. benar. Misalnya. Mm-mm. Kita ketemu cuma mungkin seminggu sekali. Iya. Seminggu sekali ketemu 3 jam, 2 jam paling. Iya. Jam 5 kita jemput sampai jam 8, jam 9. Iya. Bilang kita nganterin pulang sampai sana jam 10. Itu kan ibaratnya itu harusnya jadi yang kualitas dong. Benar. Harusnya jadi yang kualitas. Iya. Udah ketemu yang susah seminggu sekali, Mm-mm. waktunya sebentar. Nah, Ya kan? itu kalau cowok-cowok yang tadi gue bilang geringsangan, yang lu bilang geringsangan itu sih pasti disikat. Mereka ini Bang, apa? Memanfaatkan waktu, iya, celah gitu ya. mereka cari ibaratnya sebelum ketemu udah di ya red doors lah, Iya. sebenarnya red doors kalau Oyo lah udah di Iya. ini bukan sponsor gitu. Sponsor ya, iya. Ya maksudnya udah di walking lah Di gitu. booking, iya. Atau enggak udah cari celah di rumah siapa nih. Iya. Atau enggak di ya sekitaran kos-kosan yang lain gitu Iya ya. kan, gitu. Jadi baik lagi tadi janganlah tolong buat ya teman-teman atau cowok-cowok kaum kita lah gitu. Iya. Tolonglah jangan jadikan cewek itu sebagai objek gitu. Hmm. Karena dia dibesarin sama orang tuanya susah payah, Iya. masa cuma lu buat lampiasin nafsu lu gitu. Nah, Ya kan? Jadilah dia subjek, partner lu. nah Ya kan, partner lu, partner hidup. Mungkin gua ngomong kayak gini sok bijak atau apa. Enggak men, karena gimana ya? Karena lu akan merasakan, coba deh lu hilangin itu dan lu rasakan betapa pentingnya rindu, betapa pentingnya pertemuan. Nah itu tuh. Ya kan? Itu orang jarang banget ngerasain rindu yang benar-benar rindu. Iya. Karena sekarang udah sange semua. Parah. Engas. Udah. Buset. Sabar, Bang. Sabar. Sabar, Bang. Sange berat. Iya. Aduh, parah. Gitu Bang. Jadi janganlah gitu ya, kasihan gitu. Sama juga buat ibaratnya buat perempuan sih, kalau dari gue sih jangan terlalu menuntut cowok tuh apa yang lu pengen. Mm-mm. Kalau kata gue sih berhubungan tuh buat jadi diri sendiri. Berhubungan tuh bukan buat kita berubah untuk orang lain. Mm-mm. Sebenarnya ya, maksudnya berubah buat orang lain dalam artian tiba-tiba nih orang berubahnya, maksud gue dalam artian kalau positif oke. Iya. Kalau positif misalnya untuk lu berubah sama-sama untuk ini hubungan nggak putus, Mm-mm. itu oke bang. Kalau buat gue itu oke. Tapi kalau udah si perempuan ini nyuruh si cowok ini berubah karena misalnya satu, ini masalah rokok aja Iya, berat nih, iya, masalah rokok aja berat nih buat perempuan nih ibaratnya gitu. Itu kan bagaimana kita. Iya. Kalau lu memang sayang sama si perempuan itu, Mm. lu jangan merokok depan dia. Iya. Misalnya jangan Hargai. Misal, tapi kalau lu udah bikin ibaratnya lu udah bikin kesepakatan. Tapi lu tahu si cewek ini misalnya punya penyakit atau apa, itu Iya. kan udah harus kayak kita. Cewek ini kan rentan ibaratnya masuk lah, benar. itu kan ibaratnya udah jadi ini kita lah, benteng kita Benteng ibaratnya kita, gitu. benar. Nah, udah gimana nih? Mm-mm. Nggak bisa ngerokok nih, mulut Iya. asem nih kalah, Iya. Napoleon Belanda ini. Iya gitu Bang ya. Ibaratnya gitu. Nah, kalau buat cewek-cewek sih udahlah biarin si cowok itu jadi dirinya sendiri. Mm-mm. Kalau kebanyakan perempuan sekarang kan nuntut
Untuk rata-rata. Rata-rata ya kan, makanya gue bilang kebanyakan yang kesedikitan kan ada. Iya, Ya kan? sama kayak cowok yang tadi 100% sama 99%. Cowok cewek pun gitu. Iya, biarin lah si cowok ini ibaratnya dia ngelakuin hal yang dia suka. Toh kalau lu memang udah menjaga komitmen, udah buat komitmen, itu nggak kalau memang si cowok itu sayang beneran sayang sama lu, dia nggak bakal mungkin melanggar itu. Iya. Kecuali ya, mungkin ada kecualinya. Kecualinya memang ada salah satu pihak yang udah mulai duluan. Itu bang. Untuk melanggar. Iya. Tapi kalau masih bisa dimaafin sih nggak apa-apa. Ya. Terus gue juga tertarik nih sama yang tadi lu bilang ada kata-kata pacaran sama komitmen. Apa sih bang menurut lu pacaran itu dan komitmen itu apa sih bang? Kalau komitmen sih sesuatu yang kita buat bareng-bareng ya. Sesuatu yang kita sepakati bareng-bareng sih berdua sama pasangan itu. Kalau lu emang mau menjalankan ini semua ya lo harus bikin komitmen lah, ibaratnya sebuah perjanjian lah. Atau enggak, bukan sebuah perjanjian sih, tapi sebuah yang untuk ibaratnya kalau rumah kan ada pilar. Iya. Nah komitmen ini sebagai pilar kita. Fondasi. Iya. Fondasi mah beda lagi yang bawah. Oh iya, pilar ya. Pilar yang ngancang gini ya. Penyangga. Oke, sip. Gitu ya. Nah ibaratnya itu bang, kalau itu udah kita bikin di setiap sudut hubungan kita, mudah-mudahan sih kalau dari gue, mudah-mudahan gitu kita jalannya aman lah. Ya ibaratnya prahara hubungan mah ada lah tetap, ya kan, prahara apalagi laki-laki. Iya. Laki-laki kan bisa ketemu perempuan baru aja ibaratnya udah kayak penasaran doang. Penasaran doang. Nah perempuan juga sama Pong, ketika ketemu cowok yang lebih, tadi lu bilang lebih, ini dia juga sama penasaran, tapi beda nih penasaran cowok, penasaran perempuan. Iya. Beda. Balik lagi ke arah yang lain. Iya, ke arah yang lain. Iya. Gitu. Oke. Jadi pacaran, tapi kebanyakan pacaran orang tuh rata-rata ya, kebanyakan pacaran sih bang. Jarang di circle gue ataupun gue nemuin circle orang komitmen tuh jarang bang. Jarang. Gitu, gue nggak ngerti, mungkin mereka lebih asik dengan pacaran. Tapi kan orang yang bilang mereka pacaran itu pasti mereka bilang ya gue udah berkomitmen sih sama dia, ibaratnya gitu kan. Iya. Pembelaan diri dia tuh pasti itu. Benar. Pembelaan diri. Kalau udah pacaran pasti komitmen gitu. Oke. Jadi kalau bukan komitmen belum tentu pacaran. Gitu kan? Itu kan ibaratnya itu bisa kebalik-balik tuh. Iya. Bisa kebalik-balik. Tapi itu mau bagaimana manusianya sih. Sih. Kita nggak bisa menuntut lu harus komitmen, jangan pacaran. Lo nggak bisa juga. Nggak bisa juga hubungan mereka yang jalani gitu. Toh ini kan dari pandangan kita berdua gitu kan. Gimana kita menempatkan komitmen dan pacaran gitu. Tapi kalau gue bisa bilang sih gini bang, jadi karena suatu hubungan tuh yang privasi lah ibaratnya. Privasi ya. Ini saran lu nih. Ini saran gue. Jadilah hubungan tuh yang privasi. Nggak perlu lu kasih tahu ke semua orang. Kalau menurut gue ya bang, nggak perlu lu kasih tahu semua orang. Toh bahagia lu dengan pasangan lu tuh cuma lu berdua yang ngerasain. Basi lah dengan orang yang ngomong, gue cuma mau bagi kebahagiaan gue aja mau pacar gue ke teman-temannya misalnya gitu. Menurut gue itu hal yang nggak perlu gitu loh bang, maksud gue nggak perlu, udah biarin aja, jadi lu berdua yang menjalankan hubungan, biar semuanya milik lu, susahnya, senangnya, sedihnya, bahagianya, punya lu semua lah. Orang lain nggak perlu tahu. Orang lain nggak perlu tahu. Kalau dari gue sih gitu. Kalau dari lu gimana? Kalau dari gue ya, ini mungkin kita berbeda dikit ya. Kalau gue bukan berarti orang lain nggak perlu tahu hubungan gue. Gue bakalan, misalnya gue punya pasangan, gue bakalan ngajak dia sekali lah ke circle gue, bukan untuk pamer, bukan untuk ajang ini gue punya cewek bla bla bla, enggak, bukan itu. Tujuan gue adalah ini pasangan gue, dan gue ngadain itu nih ke teman-teman gue, nih pasangan gue, Brat semua, dan cewek gue tahu gue main sama siapa. Udah sekali, bukan berarti gue harus ajak dia terus-terusan ke circle gue, enggak. Itu pendapat gue ya. Jadi privasi tetap privasi, cuma temen gue pengen temen gue kenal cewek gue kenal temen gue itu ya. Tapi bukan berarti gue ajak mereka terus-terusan, karena ada saatnya gue sama pacar atau pasangan gitu ya, ada saatnya gue sama
teman-teman gue, nggak mungkin gue bawa pasangan gue ke circle gue karena risih gitu, bukan risih ya, apa, gue nggak bakal nyambung ngobrolan, bener Iya ya? benar-benar. Soalnya kita terbagi dua. Fokus kita terbagi dua, nggak mungkin kita ngobrol sama pasangan terus nimbrung lagi sama teman, kecuali kita pasangan kita atau pacar kita itu dari sahabat sendiri gitu, baru bisa. Itu sih bang, dapat gua. Iya nggak apa-apa juga sih bang sebenarnya. Tapi kalau dari gua, kalau untuk memperkenalkan ke circle ya gitu ya. Kalau dari omongan gua nggak bakal bawa pasangan gua ke circle gua. Kalau gua nggak bakal bawa karena gua punya ini bang, ibaratnya bukan punya trauma tapi kayak punya kasihan sama si perempuan ini. Ibaratnya bang, gini bang, circle kita nih agak punya judgement yang Nggak enak. iya, yang nggak enak lah, judgement yang nggak enak. Ibaratnya circle kita kan udah tahu jeleknya kita. Takutnya takutnya tiba-tiba ada yang caplosan. Jadi lu nggak mau itu terjadi. Tapi kan itu bukan salah, itu kan salah satu aja bang. Sebenarnya adalah gue cuma nggak mau kehidupan gue, dia harus tahu kehidupan gue tapi nggak boleh tahu kehidupan gue ini. Jadi lu gitu. Kehidupan gue sama teman-teman gue ya udah, itu punya gue sama teman-teman gue. Oke. Gue sama pasangan gue itu punya gue sama pasangan. Jadi lu membentengi dua pihak yang berbeda. Beda. Oke, gue paham. Bener ya? Kalau dari gue sih gitu bang. Iya. Nah kalau menurut gue mending gini bang, Iya. buat si cowok dan buat pesan-pesan lah buat dari lu nih, maksud gue, dan buat si cowok dan si ceweknya gimana nih? Kalau dari lu melakukan komitmen tuh kayak gimana bang? Kalau melakukan komitmen ya, Iya, maksud gue mempertahankan komitmennya gimana? kalau gue ngomong kayak gini bukan berarti komitmen gue udah bagus atau benar ya, cuma ini saran aja atau pendapat gue ya kuat-kuatin lah. Kalau komitmen itu, gue mengasumsikan atau menganalogikan komitmen itu adalah kapal. Jadi kapal itu adalah komitmen kita, di mana kita di dalamnya itu cuma ada kita sama pasangan kita adalah nakoda, pasangan kita adalah pendamping kita. Jadi kalau tujuan fungsi dari pasangan kita adalah untuk menyemangati kita, dan fungsi kita adalah menyetir kapal itu. Jadi kalau dua-duanya nggak saling bagus melengkapi ya akan goyang. Benar. Kapal itu adalah komitmen. Nah, di kapal itu kan pasti kita mengarungi laut dong. Laut yang luas. Tujuannya, gue menganalogikan tujuan itu adalah kebahagiaan itu adalah pulau yang indah gitu, dimana kita untuk mencapai itu ada ombak, karang, hiu. Itu kan serunya. Iya, gimana cara itu? Ya praharanya lah. Praharanya, iya. Makanya kalau dari gue sih cukup lah. Prahara tuh ibaratnya dirasain lah. Ibaratnya sebuah prahara tuh di dalam kehidupan atau di dalam hubungan gitu. Hubungan antara manusia biasa dan hubungan dengan pasangan lu. Itu tuh ibaratnya jadi suatu yang lu rasain lah. Lu ambil pelajaran dari itu semua. Kalau dari gua, ambil semuanya. Ambil semua pelajaran yang pernah terjadi dalam hidup lu. Ambil semuanya dan lu pikirin bagaimana caranya cari solusi biar nggak kesana lagi. Udah itu aja. Cukup sih kalau dari gua. Nikmati prosesnya, ikuti alurnya, ambil hikmahnya gitu, bener gak? Benar. Kayak iklan sirop bang. Ada. Iya, bukan endorse ya. Iya. Iya kan? Oke, mungkin perbincangan kita segini aja kali ya, cukup segini. Mungkin akan lanjut lagi di episode selanjutnya ya kan. Udah panjang lebar nih kita ngomongnya. Udah seret juga, aus juga udah berapa? Udah 52 menit. 50 menit, gila. Aduh. Saking serunya bang, kita gak kenal waktu ya. Ngalir aja ya kan. Ya inilah kita kalau ngobrol ya parah. Seperti ini ya, panjang lebar, kali tinggi lah. Buset, lebar. Kayak rumus bangun. Bukan main. Udah mungkin segitu aja ya. Mungkin nanti balik lagi kita. Oke. Oke. Bye. Bye.